Kita akan masuk ke neraca dan laporan. Kita akan masuk ke laporan keuangan BPR. Ya. Format neracanya saya nggak begitu hafal, tetapi mungkin nanti kita bisa lihat atau mungkin di situ ada punya. Ya, OJK publikasi boleh. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan dari bank di BPR. Di BPR ini laporan keuangannya itu formatnya seperti ini. Persoalan akan dibuat di account atau dibuat skontro tidak masalah. Nah, ini tadi aset. Aset itu ada yang namanya aset ini dirinci ya. Ini biar hafal, kita nggak hafal. Kalau dibuat skontro seperti ini, aset di sini ini tidak dipecah seperti di neraca-neraca pada umumnya. Artinya tidak dipisahkan antara aset lancar dengan aset tetap, ya, tidak dipisahkan. Tapi sebetulnya urutannya ini menggambarkan tentang urutannya itu sudah disusun sedemikian rupa, yaitu berdasarkan apa? Likuiditasnya, mudah pencairannya. Ya, pasti dimulai dari kas karena nggak ada uang asing ya kas gitu aja. Terus penempatan pada bank lain. Penempatan bank lain ini dulu yang kita sebut sebagai ABA, antar bank aktiva. Ya, karena sekarang sudah tidak pakai aktiva lagi, tidak pakai istilah aktiva, tapi kita menggunakan yang namanya penempatan pada bank lain. Nah, terus kemudian ada penyisian aktiva produktif. Karena di sini ini kan ada klasifikasi. Ini kita penempatan aktiva pada bank yang lain itu kan ada risikonya, makanya di sini disiapkan adanya namanya penyisian penghapusan aset produktif. Terus kemudian kredit yang diberikan itu bisa kepada bank, kepada BPR yang lain, misalkan dalam kaitannya dengan penempatan dana, ya, bisa juga ke bank umum. Terus juga masuk juga ada kepada non bank terkait. Nah, terus di sini ada kredit yang, jadi kredit ini macam-macam. Ada yang kepada BPR, ini berarti penempatan. Ini juga penempatan di bank lain yang ini biasanya kita sebut sebagai kalau misalkan itu masuk juga ABP, tapi ini sebetulnya dibedakan aja. Terus ini kredit yang diberikan kepada nasabah. Nah, ini kredit yang diberikan kepada nasabah. Kredit yang diberikan kepada nasabah itu ada angsuran, ada berjangka atau kredit konsumtif dan sebagainya, tapi ini dijadikan satu, diberi nama kredit kepada non bank terkait. Terus di sini juga ada yang namanya penyisian penghapusan aset produktif, Nah, kredit ini perlu dicermati. Kenapa? Karena kredit ini pasti nanti akan dikaitkan dengan kolektibilitas. Ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Call 1 itu adalah lancar, berarti tidak ada tunggakan. Baik pokok maupun bunga itu tidak ada tunggakan.
Terus kalau yang call 2 ini dalam pengawasan khusus, DPK, atau kalau di bank umum special mention, ya, perhatian khusus ini. Nah, DPK ini berkisar antara 1 sampai 90 hari. Nah, kalau nggak salah sampai 90 hari. Satu usianya sampai 90 hari. Ini kalau misalkan kita bayar angsuran tapi kurang bunganya, atau misalkan bayar angsurannya 100 tapi kita bayar cuma 99, maka yang Rp1 itu masuk ke DPK. Ya, DPK. Terus yang jadi ini sampai dengan 1 sampai dengan 90 hari. Terus setelah itu masuk yang namanya kredit kurang lancar, call 3. Call 3 ini sekitar 91 sampai ditambah 30 berarti sekitar 120 hari. KL kurang lancar. Terus kemudian setelah itu masuk lagi nanti diragukan. Diragukan ini 121 sampai berapa ya? Kalau nggak salah sampai 360 atau apa? Itu? 180 ya? 180. Nah, nanti kalau sudah ini macet call 5. Ini kalau sudah lebih dari 180 hari. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, nanti PPAP-nya ini ada cara penghitungannya. Ini pasti berapa dikurangi dengan jaminan terus dikalikan tarifnya ada. Saya nggak hafal. Nanti ada itu. Jadi misalkan masuk call 2, jaminannya apa? Call 2 itu jaminannya misalkan mobil. Nah, mobil itu dihargai berapa dulu? Misalkan harganya waktu ditaksasi itu misalkan 50 juta, sementara kreditnya misalkan 25 juta. Nah, nanti dikurangi dulu dengan jaminannya, terus kemudian dikalikan tarifnya berapa. Itu di situ. Kalau yang di bank, kalau misalkan kita penempatan dana pada yang lain, itu ada tarifnya juga. Tarifnya itu untuk PPAP-nya itu kalau nggak salah sekitar 0,5%. KL yang lancar itu sekitar 0,5%. Itu saya agak lupa, tapi nanti bisa dicek. Terus setelah itu ada lagi yang namanya aset yang diambil alih. Ini. Aset yang diambil alih, ya, aset yang diambil alih itu adalah apa? Kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah, terus kemudian dia karena sudah harus harus dilelang dan sebagainya, itu diambil alih, sehingga itu akan dicatat di sebelah debit dan itu akan mengurangi modal. Sehingga nanti untuk perhitungan dia akan mengurangi. Oleh karena itu aset yang diambil alih ini ada batasan. Ini batasannya kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 tahun. Itu sudah harus terjual. Sementara diambil alih oleh perusahaan, kemudian nanti kita dijual. Hasil penjualannya itu dipakai untuk menyelesaikan kredit yang masih tertunggak, sehingga nanti kembali lagi kepada nanti PPAP-nya juga kembali dan sebagainya. Ini, tapi kembali hati-hati, ini adalah cara berpikir yang jangka pendek. Tidak long term. Ya, kalau long term ya mendingan kita mendingan kita langsung jual. Kalau diambil sebagai agunan yang diambil alih, itu hanya penyelesaian jangka pendek aja, agar NPL-nya turun. Tetapi itu sebetulnya masih ada. Jadi
Kalau nggak hati-hati itu bisa jadi bom waktu. Lebih bagus kalau bisa ya langsung aja, langsung dieksekusi, lelang, ya, dieksekusi, kita dapat fresh money-nya bisa dipakai untuk mengurangi kredit, juga kita langsung mendapatkan dana itu bisa kita putarkan lagi. Tapi kalau diambil alih, agunan yang diambil alih itu hanya sifatnya sementara. Orientasinya makanya itu orientasi jangka pendek. Hanya tujuan mensiasati agar NPL-nya turun. Itu yang perlu dihindari. Nah, setelah itu baru sampai kepada ini. Sampai kepada aset tetap dan inventaris. Aset tetap dan inventaris ini. Nah, aset tetap ini terdiri apa? Ada tanah dan bangunan, inventaris ini misalkan ada meja kursi, komputer dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita susut. Tapi kalau tanah tidak kita susut. Kalau bangunan itu disusut, nah penyusutan ini ada dua cara. Soalnya cara penyusutan itu banyak, tapi yang biasanya yang umum berlaku itu kalau menurut undang-undang perpajakan, undang-undang pajak, ini tarifnya itu adalah didasarkan pada double declining method. Double declining. Ini penyusutan dipercepat. Tapi ada juga yang penyusutan berdasarkan garis lurus. Kalau garis lurus itu berarti nilai perolehan, ya, bukan harga beli, ya, tapi nilai perolehan. Kalau nilai perolehan itu berbeda dengan harga beli. Kalau perolehan itu harganya lebih tinggi. Karena apa? Di dalam perolehan itu pasti ada harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang lain. Misalkan biaya beli mobil, harga mobilnya berapa? 110 juta. Nah, biaya pajak dan sebagainya, sehingga on the road-nya itu berapa? Itu disebut
Oke, lanjut ya. Nah, yang simpanan dari bank lain itu berarti dia adalah ABP. ABP ya. Kalau dulu disebut ABP, nanti sekarang dijadikan satu aja, nggak pakai nama AB, nggak ada ABA, nggak ada ABP, tapi ganti nama saja. Terus kemudian pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima itu misalkan Intan Surya pinjam dari bank umum. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka linkage program. Itu misalnya itu adalah pinjaman yang diterima. Atau misalkan Intan Surya membutuhkan mobil, nah mobilnya itu melalui cara leasing. Cara leasing, maka itu dicatat sebagai pinjaman yang diterima. Cuma nanti ini ada tambahan. Terus kemudian ini dana modal setoran kewajiban ini adalah jadi kalau misalkan BPR-nya itu mau nambah modal sementara belum diakui oleh pihak OJK, setorannya belum diakui, maka dicatat di sini. Dicatat di sini dulu. Kalau nanti sudah dilaporkan ke OJK dan diakui, dicatat oleh OJK, maka itu baru dipindahkan ke ekuitas. Ya. Sehingga totalnya tadi dari simpanan sampai ke liabilitas yang lainnya itu adalah yang disebut sebagai total liabilitas. Terus kemudian ini masuk ke ekuitas. Nah, kalau dulu namanya ini modal sendiri. Ya, tapi sekarang diganti dengan namanya ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari ada modal dasar. Modal dasar itu adalah modal yang sesuai dengan yang ada di dalam akte pendirian. Ya, sesuai dengan akte pendirian. Sedangkan modal yang di-store, modal yang belum di-store itu adalah modal yang benar-benar belum di-store. Misalkan 15 juta yang sudah di-store itu katakanlah misalkan 10.500.000, maka modal yang belum di-store itu adalah 4.500.000. Nah, modal yang belum di-store ini biasanya di dalam bahasa manajemen keuangan atau bahasa hukum itu disebut sebagai modal dalam portepel. Ya, modal dalam portepel. Sehingga nanti kalau misalkan mau menambah ya nanti ini akan berubah sesuai dengan modal yang disetorkan sebagai berapa. Nah, terus kemudian di sini ada agio sama disagio. Ini kalau perusahaannya sudah go public. Nah, kalau perusahaan sudah go public disebut agio saham, misalkan agio saham harga saham per lembarnya per lembarnya 1.500. Nah, kemudian pada saat go public dijual ditawarkan dengan harga 2.500 dan dibeli 2.500 oleh investor, maka ada kelebihan. Kelebihan ini Rp1.000 itu akan dibukukan sebagai agio saham. Nah, ini agio saham. 2.500 itu yang kita jual misalkan di pasar modal. Pada saat kita go public, kita jual kan harga sahamnya, harga saham kita jual itu pasti tidak di atas, tidak di harga harga buku, di harga nominal, tapi kita jual pasti lebih tinggi karena ada unsur macam-macam, ada unsur nama baik perusahaan sudah begini dan sebagainya. Maka kita hitung sampai ketemulah harga 2.500. Ini yang kita tawarkan. Dan ini nanti yang akan dibeli oleh calon investor. Nah, ada selisihnya antara harga yang pembelian dengan harga nominal, itu yang disebut agio. Kebalikannya kalau ini hanya laku 1.000, katakanlah hanya laku 1.250.000, berarti di sini ada disagio 250. Itu. Ya, tergantung pada agionya, tergantung pada harga jualnya. Nah, kalau sudah di pasar modal, harga saham itu kan pasti berubah-ubah. Setiap detik itu berubah. Sehingga kalau perusahaan
itu sudah go public, ya kita bisa menghitung berapa sih kekayaan pemegang saham. Kekayaan pemegang saham diperoleh dari mana? Jumlah saham yang dikuasai dikalikan harga yang terjadi di pasar modal itu berapa. Oh, harga pasar di harga ini sekarang harganya misalkan seperti Sido Muncul ya. Sido Muncul itu harganya mungkin sekarang udah per lembar sudah di atas Rp1.000. Nah, kalau saya mempunyai 100.000 lembar, ya tinggal kalikan aja 100.000 lembar kalikan 1.000 perak, berapa kan gitu. Oh, berarti sekian. Itu orang ekonomi. Lah kok gelem wong kertas sak lembar di tuku 1.000 apa? Nih. Sama aja loh deposito. Oh ya mau-maunya Pak Pur itu dibohongi. Ya toh, punya uang katakanlah 500 juta deposito di tempatnya Intan Surya. Di Intan Surya dikasih sak lembar. Dilihat ya. Mung ditulisi deposito atas nama Purwono, jumlah sekian, bunga sekian ya, tanda tangan. Kaya gelem duit atusan ewu sing berlembar-lembar cuma di sak lembar dikai metre. Nah, itu karena apa? Ada kepercayaan. Dan makanya bisnis perbankan itu dasarnya adalah kepercayaan. Bisnis itu dasarnya adalah trust. Makanya ada kata-kata yang mengatakan jika tidak ada kepercayaan, jangan bisnis. No trust, no business. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. Setelah itu, nanti masih masuk di dalam komponen ekuitas. Yang berikutnya di samping modal yang di store, juga yang berikutnya itu adalah ini. Laba atau rugi. Ya, laba atau rugi yang kita peroleh dari mana? Dari hasil perhitungan laba rugi. Itu masuknya ke sini. Ya. Nah, terus sini kalau ada keuntungan revaluasi aset. Ini kalau yang A ini jelas. Kalau yang A ini jelas dari apa? Dari perhitungan laba rugi. Ya, angkanya masuk ke sini, nanti akan menambah modal. Nah, di sini ada keuntungan revaluasi aset. Itu terjadi manakala ini kita punya aset tetap. Aset tetap itu misalkan kita beli 5 tahun yang lalu, tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan 5 tahun yang lalu kita beli harganya 100 juta. Di pembukuan kita itu dasarnya adalah 100 juta ini. 5 tahun yang lalu dasarnya pencatatan kita itu adalah historis. Nah, sekarang kalau kita mau lihat nilai asetnya sekarang itu berapa toh? Itu perlu kita lakukan yang namanya appraisal. Misalkan sekarang ditaksasi, dihitung oleh siapa yang kemarin ikut Pak Haryana, misalkan dari 100 juta ini jadinya 400 juta. Ini ada selisih. Selisihnya berapa? 300 juta. 300 juta ini akan menjadikan ini masuk kemana? Masuk keuntungan karena revaluasi aset. Boleh dibukukan tapi harus ada persetujuan dari KPP, kantor pajak. Dengan catatan kita dikenai bayar berapa? 10% kali ini. Saya tak ke belakang dulu. Sebagai apa keuntungan? Ya ini dikenai pajak. Orang mengatakan, Pak kita revaluasi aset. Oh enggak bisa, saya bilang. Ini bayar pajaknya, mau enggak? Bagus. Bila Pak? 10% yang ini nilainya misalkan 10 miliar. 10% ini sama miliar. Kan lagi yang berikutnya adalah ini cadangan. Cadangan.
cadangan ini diputuskan oleh siapa? Diputuskan oleh RUPS. Cadangan itu ditentukan oleh RUPS. Direksi tidak boleh tanpa persetujuan RUPS membentuk cadangan. Nah, cadangan ini yang pertama ada cadangan umum dan ada cadangan tujuan. Kalau cadangan yang umum, cadangan yang tujuan itu ada di pasal, salah satu pasal UU PT nomor 40/2007 itu menyebutkan bahwa PT wajib membentuk cadangan modal sampai dengan 20% dari modal yang disetor. Tapi ini tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan sampai kapan. Mau dibentuk sekaligus boleh, tapi mau dibentuk secara bertahap boleh. Nah, ini dulu yang sering menjadi debat. Perdebatan antara siapa? Antara direksi, komisaris dengan pihak pemeriksa. Karena apa? Kalau OJK waktu itu BI, dia minta wajib setiap tahun harus membentuk. Sementara tidak secara tegas. Pokoknya penting membentuk. Sekarang kita bentuk 2% ya boleh, membentuk 10% ya boleh, nggak harus 20%. Tuh. Dari laba yang diperoleh. Itu dulu itu sempat menjadi perdebatan dan kadang-kadang dijadikan temuan oleh pihak pemeriksa. Nah, itu celakanya kalau ketemu dengan saya dulu, kalau ketemu saya pasti ada debat. Saya balik lagi kemana? Kepada satu prinsip akuntansinya. Dulu pakai PAPI, ya, zaman itu masih pakai PAPI, kalau sekarang kan pakai ETAP. Sama satu lagi dari Undang-Undang PT. Karena apa? Di Undang-Undang PT tidak menyebutkan harus dibentuk dalam sekian tahun, tidak. Jadi boleh. Oleh karena itu apa perlakuan di sini kalau mau membentuk itu adalah yang disebut dengan judgment managerial judgment, berarti kebijakan daripada manajemen. Mau dibentuk berapa? 2% ya boleh, 3% ya boleh. Ini yang dulu sering menjadi apa ya? Perdebatan, perbedaan pandangan. Nah, kalau auditornya, pemeriksanya itu belum punya jam terbang yang cukup, dia ini akan menjadikan sebagai temuan. Nah, temuan sehingga nanti akan dikomentari. Nah, kalau ketemu orang yang sudah punya pengalaman, pasti dikritik. Saya nggak mau, ini tolong dihapus. Lu dasarnya apa? Lu ini Pak begini dia. Lu ini dasarnya undang-undang kok nggak disebutkan secara jelas. Di papinya juga enggak. Berarti apa? Beda pandangan. Lalu kalau begitu saya nggak akan tanda tangan. Kalau saya tanda tangan, direksinya tanda tangan di dalam lembar hasil pemeriksaan, nah itu berarti apa? Direksinya menggolek selamat. Direksi sama komisarisnya saya bilang golek selamat. Kenapa kok saya bilang golek selamat? Karena dia nggak menguasai aturannya, nggak paham. Nah, sehingga itu dijadikan sebagai temuan. Oh, jadi kalau saya nggak mau. Ini loh, akuntansinya seperti ini, aturannya seperti ini. Emangnya ada aturan dari BI yang menyatakan wajib? Nggak ada Pak, ya nggak ada, bebas Pak, managerial judgment. Itu juga pengalaman waktu dulu saya di Jateng, BPR Jateng, Intan Surya sama Artamas. Itu gitu. Wah, saya meriksa orangnya adalah podo. Ya, timnya itu ya sama. Pak, ketemu neneng kene mau persoalnya podo, rak gelem mau tanda tangan. Oh, hapus. Ya gitu diundang ketemu Bu Penny di BI. Salahnya di mana, Bu? Saya mulai ngutik dari sisi akuntansinya, sisi aturannya. Bener Pak, nggak ada Pak, ya, nggak ada. Ya itu kan berarti managerial judgment boleh dilakukan, boleh tidak. Yang penting saya harus membentuk sampai kapan itu sampai terbentuk 20% itu kan nanti. Oh ya udah kalau gitu dihapus.
Itu dulu berani adu argumentasi. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin ya teman-teman sudah paham lah. Sekarang semakin lama semakin paham. Terus yang berikutnya, ini laba rugi tahun lalu. Nah ini kalau laba rugi, ini adalah kumulatif yang tahun-tahun lalu yang belum laba yang belum dibagikan. Ini yang di dalam bahasa akuntansi disebut sebagai return earning, pendapatan yang ditahan. Nah, kalau laba tahun berjalan itu tadi yang dari laporan laba rugi masuk, setelah dikurangi pajak masuknya ke sini. Kalau ini laba tahun-tahun lalu, ini hati-hati. Yang ini ya, laba tahun lalu yang belum dibagi. Ini adalah haknya siapa? Haknya PS, pemegang saham. Jadi bisa aja PS bilang, wah itu dibagi tuh labanya tahun lalu lewat RUPS. Bisa. Itu haknya dia kok. Kalau laba tahun berjalan, ini laba yang sedang dijalankan. Jadi periode dari Januari sampai Desember mungkin baru sampai Agustus masuknya ke periode sini tahun berjalan. Dari hasil perhitungan. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi kalau ini penyajian laporan keuangan itu ada dua cara. Ada yang namanya, kalau ini apa ya, kontrol ya. Ada yang namanya staffel yang gini-gini tadi. Yang ini aset, aset tetap, aset lain-lain. Nah, terus ini liabilitas, ini ekuitas. Isinya ya ini sama. Dulu. Nah ini dari mana hasilnya? Ini hasil dari tadi CBS, dari proses yang panjang tadi, dari data di jurnal, kemudian masuk ke buku besar, masuk ke neraca percobaan, kemudian masuk ke neraca saldo, terus kemudian masuk ke neraca saldo, terus kemudian ada jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian, adjustment, terus setelah di-adjust nanti masuk ke neraca saldo yang telah diperbaiki. Setelah masuk neraca saldo yang diperbaiki, masuk ke mana? Masuk yang rekening real, mana yang rekening nominal. Oh, real itu masuknya ke perhitungan laba rugi, yang nominal masuknya ke neraca. Disusun, jadilah neraca, kemudian ini yang diambil, jadilah ini prosesnya. Nah, kalau dulu sebelum ada komputer itu di bagian akuntansi, di bagian tata buku itu orangnya banyak. Misalkan untuk yang khusus mencatat piutang itu sendiri, yang ngurusi hutang dagang sendiri, nggak boleh campur-campur. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu misalkan butuh 5 orang sampai 10 orang, sekarang cukup 1 orang saja. Jadi ada efisiensinya. Kenapa? Proses yang panjang diselesaikan, diambil alih oleh yang namanya komputer. Sehingga dengan demikian, komputer itu adalah suatu alat yang dipakai untuk membantu, mempercepat proses pencatatan. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, pekerjaan akuntansi itu bisa diselesaikan melalui komputer. Yang menjadi persoalan adalah apa? Kalau membuat sistemnya itu salah. Dalam artian apa? Orangnya tidak memahami akuntansi. Gitu. Makanya orang yang belajar akuntansi di bidang sistem informasi harus paham akuntansi. Kalau saya mau tanya, itu kan tadi laba rugi, terus itu laba tahun-tahun lalu sama tahun berjalan itu haknya pemegang saham tadi, betul ya? Iya. Nah, tapi kalau ini yang ini, terutama yang saya katakan sebagai haknya pemegang saham itu adalah yang ini. Yang tahun lalu. Tahun-tahun lalu ya? Iya.
Kalau laba tahun berjalan ini kan nanti akan setelah tutup buku, kemudian RUPS itu baru akan dibagi mana yang untuk insentif, mana yang akan diambil sebagai dividen. Nah, yang sisanya akan dipindahkan nanti ke laba tahun lalu. Oh gitu. Ya. Nah kalau dalam kasus saat itu dalam laporan itu berarti kalau tahun-tahun lalu itu dalam kurung merah itu berarti minus itu berarti rugi tidak bisa dibagikan. Rugi. Yang tahun lalu. Tidak bisa. Nah itu rugi mau dibagikan, pemegang sahamnya nanti gigit jari itu ya. Oleh apa? Berarti yang tahun lalu nggak bisa dibagikan, tapi tahun berjalan kan ada plus itu 85. Ya. Itu bagaimana kalau begitu? Ini untuk kalau misalkan nanti diputuskan di RUPS, ini akan diputuskan dulu di RUPS. Kalau di RUPS ternyata diputuskan tidak dibagi, ya nanti ini akan dipindahkan, di-adjust. Dia akan masuk ke sini, dia akan mengurangi besarnya kerugian. Sama seperti ini. Ini kan 2192. Laba tahun berjalan adalah 840. Kemudian di sini laba tahun lalu adalah ini dikurangi ini, jadi tinggal ini. Ini nanti ya, karena kalau masih rugi, ya masih rugi, terus kemudian tahun berjalan kita untung, terus dibagi sebagai dividen, itu kan secara bisnis tidak etis. Kenapa perusahaan masih rugi kok sudah bagi-bagi keuntungan? Nah, makanya itu di dalam menjalankan bisnis kan tentu ada etikanya. Oke, berarti kalau ini berikutnya berarti 1134 itu kalau dividen itu tahun berjalan tidak diambil 134 667 dikurangi 85778 itu. Ya. Itu menjadi yang baru di sisi kanan dan muncul lagi yang baru kan tahun. Ya, ini akan muncul lagi gitu kan. Ya. Oh iya. Jalan. Ya, menangkap sih. Ini kan sebetulnya perbandingan ini kan perbandingan antara tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Ini kan neracanya kan dibandingkan. Sorry. Saya pasti dasarnya dari laporan keuangan. Misalkan laporan keuangan BPR Jawa Tengah itu ngeluh apa kan? Saya bilang saya batasin aja Semarang. Semarang itu ada 24, sekitar 24, ya paling sambil 22, 23 karena yang satu kan syariah. Berarti kan agak beda. Nah ini. Sehingga hasilnya ini ekuitasnya sekian, ya. Ini kan sebenarnya perbandingan dengan periode yang sebelumnya. Ini kalau kita lihat nanti di atas itu kan posisi yang sama di tahun sebelumnya, dan ini yang sebelah kiri itu adalah tahun yang sekarang kan itu. Dan nanti kalau tahun berikutnya ya ini akan bergeser, ya gantinya seperti itu. Masih rugi, nggak bisa bagi dividen, nggak bisa bagi bonus, insentif. Ya, baru nanti, ya, baru. Nah kalau ini masih kerja bakti. Jadi sebagai karyawan, sebagai direktur atau sebagai pengurus itu kalau lihat laporan keuangan, ya lihat aja di sini. Kalau ini ekuitasnya ini ternyata masih minus, ya tentunya perusahaan nggak bisa bagi dividen, nggak bisa kasih insentif. Tapi mungkin ya, karena kadang-kadang katakanlah perusahaan ini sekarang untungnya misalkan di sini, misalkan ini untungnya 850 juta gitu ya, tahun ini untungnya 850 juta. Mungkin karena kebijakan dari PS, pemegang saham melalui RUPS, oke lah, ini teman-teman kan sudah bekerja bekerja mati-matian sehingga bisa menghasilkan laba 850, meskipun kita secara keseluruhan masih rugi. Oke lah, kalau sekarang cobalah ya sebagai insentif lah biar dia tambah semangat, dikasih motivasi, dikasih permen ya, kalau saya biasanya istilahnya dulu
pakai kayak permen. Nah, biar dia semangat gitu itu. Nah, walaupun seperti itu ya kembali lagi itu tergantung pada pemegang saham langsung daripada RUPS. Nah, kalau mau memberikan motivasi seperti itu, tentunya pintar-pintarnya direksi ngelobi kepada siapa? Kepada pemegang saham. Pak, ini kan anak-anak udah bekerja mati-matian, hasilnya sekarang udah bagus. Ya misalkan ini dari 1,1 miliar juta ruginya kumulatif, sekarang ditambah dengan ini laba, ada laba katakan ini 850, tinggal menyusut kan, Pak, ya biar teman-teman ini lebih semangat, dikasih permen lah Pak, misalkan. Ya udah, kasih permen setengah bulan gaji misalkan seperti itu. Ya kan itu sebagai uang kejutan. Nah itu boleh-boleh aja, tergantung pada RUPS. Itu bisa diusulkan, bisa. Tidak harus kaku, tapi kembali lagi itu kebijakan itu. Ya. Nggak boleh kita memaksakan terus direksi Pak ini harus begini, enggak bisa. Karena apa? Ini miliknya pemegang saham. Nah, jadi apa pemegang saham? Oh iya, wah Pak Pur nyambut guys tenanan sekolah esuk tekan sore, tekan bengi luar kota, karo ngantuk-ngantuk barang. Nah, kira saya semangat wis, kira tak kei permen wis. Katakanlah misalkan gajinya Pak Pur 1 juta, ya dikasihlah misalkan 50.000 ya enggak apa-apa, itu kan sebagai itu kan hanya kebijakan ya. Ya, minusnya berkurang sedikit. Ya. Tapi itu kan cara memotivasi. Dari laba ini. Iya, laba tahun berjalan. Tapi tadi itu kan salah satu cara untuk memotivasi agar orang tambah semangat. Wah, aku kerja ngoyo-ngoyo, ngantuk-ngantuk. Ya, Pak Pur itu, wah, dikasih uang kejutan 50.000. Ya, lumayan lah bisa ngajak aku nongkrongin dia Pak ya. Kan itu contohnya Pak Pur itu seperti itu boleh, tapi kembali lagi tergantung pada lobbynya seperti apa. Nggak mungkin. Nah misalkan yang di sini ini dulu ruginya akumulasi ruginya masih 2,2 M, sekarang bisa laba 840. Nah, ini kan berarti kan ngurangi lah. Sekarang misalkan Pak, Mbok ya, tolong Pak itu kerja kerasnya dihargai lah Pak. Kasih permen aja. Ya tukang permen Davos, yang tak kayak 10 juta ya. Minggu tuku permen Davos sak karepmu begini. Boleh. Tapi kembali lagi itu bergantung pada pemegang saham melalui RUPS. Gitu. Nah, kalau direksinya memang pinter, artinya direksinya pintar ngelobi, direksinya juga memberi motivasi, ya ini dilobi lah pemegang saham. Orang kita kecil lah, piro 5 juta aja lah Pak, biar teman-teman dibagi rata, teman-teman 5 juta ada berapa? Ada 50 orang, kayak 1.000-1.000-an, lumayan kan itu. Ya, itu nggak cukup permen, Pak. Itu kan ada apresiasi dari pemegang saham terhadap karyawan. Nah itu tugas di siapa? Tugasnya direksi, memotivasi. Tujuannya dia untuk memotivasi. Nah, apakah direksi menyalahi? Tidak. Direksi tidak menyalahi karena apa? Sudah persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS. Ya walaupun yang dibagi cuma katakanlah cuma 10 juta gitu, terus dibagi katakanlah wong 20, berarti kan 500 dibagi roto 500 kan lumayan ya, kejutan. Anggap aja itu uang kejutan. Kalau Pak Pur, wah itu namanya uang laki-laki. Ya, ora ditakoki karo nyonya, tak tonge dhewe. Pak Pur lungone ning kantor nganggo kupluk, telesepke nggon kupluk. Lakuane Pak Pur, aku sing ngajari Pak Pur. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita turun ke bawah. Ini udah selesai. Coba lihat laba ruginya Mbak yang ditampilkan Mbak. Nah ini laba ruginya. Laba ruginya juga begitu. Laba rugi di sini
itu kita bagi, ada pendapatan bunga, ada beban bunga. Pendapatan bunga itu diperoleh dari mana? Dari hasil pembayaran angsuran. Pembayaran bunga melalui kredit angsuran maupun kredit berjangka. Ya, ini akumulasi. Ya, selama sekian bulan itu sekian. Ini dasarnya apa? Ini dasarnya accrual basis. Jadi kalau misalkan sudah tutup buku, itu sudah waktunya diakui, oke, dibukukan, tapi ternyata pada bulan sebelumnya, pada bulan berikutnya tidak direalisir, tidak dibayar, nah ini harus dikoreksi lagi. Yang sudah dicatat di sini, yang belum dibayar berapa? Misalkan 5.000 ya, 5.000 itu harus dibalikan lagi. Nah itu makanya yang tadi saya bilang seperti ingus keluar masuk. Itu. Terus provisi kredit, nah kredit itu kan ada provisinya, ada biaya administrasi, ada provisi. Ini kalau dulu bisa diakui sekaligus provisi dan biaya administrasi itu langsung diakui sebagai pendapatan. Kalau sekarang tidak, itu disesuaikan dengan di SAK etapnya itu disesuaikan dan disusut sesuai dengan umur jangka waktu kredit. Jadi kalau misalkan 5 juta tidak langsung dibukukan sebagai 5 juta padahal ini, tapi 5 juta ini berapa bulan? Oh baru 3 bulan, 3 per misalkan 12 kalikan 5 juta itu yang diakui sebagai provisi. Ya. Makanya pengakuannya secara proporsional. Kalau biaya administrasi ini transaksi ini adalah biaya administrasi. Ya, biaya administrasi, materai dan sebagainya itu dimasukkan di sini. Terus yang berikutnya jumlah pendapatan bunga itu adalah totalnya. Terus yang di sini pendapatan lain-lain itu misalkan denda. Dari denda. Nah, kalau dari denda misalkan denda apa? Denda angsuran. Bayar kreditnya terlambat. Bayar angsurannya terlambat. Nah, itu ada dendanya, makanya dimasukkan sebagai denda pendapatan lain-lain. Tidak dimasukkan, nanti membayarnya akan dirinci bunganya berapa, misalkan 10 juta terdiri pokok, bunga dan denda. Pokoknya berapa nanti untuk mengurangi pokok pinjaman, bunganya diakui sebagai pendapatan, terus dendanya tidak dimasukkan ke dalam bunga kontrak tapi dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Jadi di spread beda. Nah ini kadang-kadang kita tidak dihitung secara dalam melakukan analisa itu cuma total gitu aja. Sebetulnya ini perlu dicermati, dihitung secara persentase. Ya misalkan ini jumlah pendapatan operasional berapa? Oh mayoritas dari bunga sekitar 6 juta atau sekitar 90% itu dari bunga. Oh terus kemudian dari provisi berapa, dari ini berapa. Ini ada manfaatnya. Itu kalau kita melakukan analisis dengan yang biasa disebut Pak Pur itu analisis keuangan, bedel itu kita bedel-bedel itu seperti itu. Nah terus yang berikutnya ini ada beban bunga kontraktual. Nah beban bunga kontraktual ini adalah beban bunga yang kita bayarkan kepada deposan ya, maupun penabung maupun pada pihak lain, katakanlah pada bank yang kita pinjam dana. Misalkan dari Intan Surya uangnya dipinjam oleh Bank Jateng, BPR Jateng bayar bunganya oleh Bank Jateng itu akan dimasukkan ke sini. Tapi oleh Intan Surya pendapatan bunganya itu akan dimasukkan ke dalam pendapatan bunga. Ya. Tapi kalau yang ini biaya bunga itu adalah biaya bunga, beban bunga. Ya, beban yang kita bayarkan kepada pihak lain, dalam hal ini bisa ke deposan, bank yang lainnya atau penabung. Terus kemudian di sini ada biaya transaksi. Ini kalau misalkan kita pinjam dari tempat yang lain kan ada biaya transaksi administrasi, nah itu ada di sini pembukaannya. Kemudian PPAP
Nah, ini beban kerugian restrukturisasi. Ini kalau kemarin ada kebijakan-kebijakan itu restrukturisasi ada biayanya, lagi masuk di situ. Kemudian PPAP aset produktif. Ini tadi kita yang di sini waktu membentuk adanya cadangan kalau di akuntansi biasa itu maksudnya ada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Atau kalau di sini kalau di perbankan itu adalah beban penyisian penghapusan aset produktif. Jadi kita mencadangkan kerugian itu sudah kita cadangkan. Terus kemudian ada biaya pemasaran, biaya penelitian dan pengembangan. BPR nggak pernah melakukan penelitian dan pengembangan. Kecuali kalau BPR tadi mau melakukan buka kantor kas sendiri, buka kantor cabang, terus dia melakukan membuat studi kelayakan sendiri, dia melakukan penelitian dan pengembangan atau dia memproduksi, menghasilkan produk atau jasa yang baru, itu bisa di biaya-biaya yang dikeluarkan bisa masuk ke sini, ke biaya penelitian dan pengembangan. Terus kemudian biaya administrasi dan umum, ini termasuk apa? Biaya administrasi dan umum ini termasuk adalah BTK. BTK itu adalah biaya tenaga kerja. Yuk. Boleh tanya Pak Paulus lagi tentang beban penyisian penghapusan aset produktif. Tahun lalu 239 XXX itu ya. Terus tahun sekarang 229. Itu berarti itu menurun karena apa? Itu menurun terus kepake gitu? Enggak. Ini kenapa kok seperti ini? Karena ini berarti ada indikasi bahwa kreditnya semakin baik. Kreditnya semakin ya. baik. Kalau kreditnya semakin jelek, NPL-nya semakin membengkak, maka nanti ini akan meningkat dibanding tahun yang lalu. Makanya kita lihat ini, karena ini nanti kaitannya dengan yang ada di neraca. Yang ada di neraca itu berapa? Karena itu kan tadi ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Nah, call 2 sampai kredit bermasalah itu kan dari call 2 sampai dengan call 5. Nah, itu bagaimana? Ada kecenderungan membaik. Kalau kecenderungannya membaik berarti cadangannya, pembentukan cadangannya semakin sedikit. Oh, semakin sedikit. Ya. Tapi itu cadangan itu kepake enggak itu? Semakin menurun enggak. sedikit itu kepake enggak apa enggak? Oh, enggak. Ini kan sudah digunakan di tahun yang lalu. Ini kan kita gunakan di tahun sekarang. Ini nanti untuk mengurangi pendapatan. Oh, iya. Berarti untuk mengurangi pendapatan. Berarti 229 itu di tahun ini saja, bukan yang tahun lalu, bukan kan? Bukan. Oh, iya. Ya. Karena dilihat kok kayaknya membaik terus PPAP-nya segini gitu nilainya aja gitu ya, supaya nggak terlalu banyak, nggak ngurangi laba rugi gitu kan maksudnya. Akan mengurangi laba rugi, ini pasti akan mengurangi laba rugi karena ini biaya ya. Iya. Biaya dia akan mengurangi. Jadi ini besar kecilnya itu tergantung dari pembentukan PPAP. Kalau semakin kreditnya itu semakin bagus, NPL-nya semakin rendah, berarti kredit lancarnya itu semakin bagus ya. Kredit yang call 1, call 2, call 3, 4 itu sedikit ya. Nah, ini pasti akan kecil. Terus biaya administrasi dan umum itu pasti termasuk biaya telepon, biaya perjalanan, gaji, terus kemudian biaya pelatihan, ya, terus biaya perjalanan dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya itu ada di sini. Ada di biaya administrasi dan umum. Terus beban lainnya itu bisa jadi karena mungkin selisih kurs kalau itu pakai kalau uang asing ya. Tapi kalau di sini beban lainnya itu misalkan gini, dia buka kantor cabang, tetapi yang membuat studi kelayakannya diserahkan pada pihak lain. Katakanlah diserahkan kepada Widya Pratama. Nah, Widya Pratama sebagai konsultan, dia narik biaya. Nah, itu biaya lainnya itu biaya pembuatan studi kelayakan tadi bisa dimasukkan ke biaya lainnya, beban lainnya. Terus ini di total
3 dari beban bunga sampai kepada beban lain-lainnya di total itu menjadi beban operasional, sehingga pendapatan operasional dikurangi beban operasional ini ketemunya laba operasional yang biasa disebut BOPO itu ini ya, dari beban bunga sampai dengan biaya beban lain-lain itu disebut BOPO, beban operasional. Oleh karena itu apa? Di sini ya, di sini ini kita bisa melihat efisiensinya enggak. Makanya apa? Senantiasa disampaikan BOPO-nya tinggi, BOPO-nya rendah. Lah BOPO, total BOPO ini dibandingkan dengan pendapatan operasional itu akan ketemu persentase. Kalau ini kan bisa dihitung 6,9 dibagi 7 itu berapa persen? Rendah apa tinggi? Coba dihitung, Mbak. 6,9 dibagi 7 gitu aja. Nah, berarti 98,5% itu BOPO. Keduren ini berarti. Berarti apa? BPR-nya nggak efisien. Nggak efisien kenapa? Kok nggak efisien? Bisa jadi nggak efisien di sini. Ini. Ya. Bisa jadi ada di sini karena kita masih nanggung beban pinjaman yang lama, beban bunganya tinggi. Bisa juga terjadi di sini. Di PPAP. Di PPAP kok tinggi, kenapa? Tapi bisa jadi tersini, di sini. Maka ini yang kadang-kadang oleh pemegang saham dibilang BOPO-nya dhuwur-dhuwur, BOPO-nya 80% atau 70%. Harapannya apa? Ini paling tidak ya laba rugi operasional itu paling tidak harapannya besar. Besarnya berapa? Besarnya katakanlah 30%, 20%. Ya, sehingga ujung-ujungnya nanti kalau dikenai pajak, laba setelah pajak itu masih tinggi. Kan gitu. Ya, boleh Pak Paulus. Tadi infonya kan apa namanya? Kayak pelatihan dan sebagainya itu kan masuk beban administrasi dan umum. Ya, bisa Nah, masuk di sini. masuk di situ. Nah, kan dulu pernah dengar saya tuh biaya pendidikan itu 5%. Apa nyambung di situ? Nah, gini. Jadi ini di biaya administrasi dan umum itu harus di breakdown, harus dipecah. Dipecah ini. Biaya administrasi itu apa saja, loh? BAP, BAU. Nah, ini misalkan yang pertama BTK, biaya tenaga kerja. Ini misalkan ada gaji direksi, komisaris, karyawan misalkan 2 miliar misalkan. Terus apa dan sebagainya macam-macam. Lah, yang namanya 5% itu adalah dari ini. 5% biaya pendidikan itu maksimum ada 5% kali BTK. Tapi BTK tahun lalu, bukan tahun berjalan. Jadi kalau tahun lalu berarti dari sini. Ini harus di breakdown dulu. Berapa tahun lalu? Oh, tahun lalu itu 2 juta. 2 juta berarti BTK-nya 5% maksimum. Gitu. Jadi kalau kita kalau kita mau nakal, Widya Pratama itu bisa lihat laporan keuangan, terus dilihat ning kono BTK-ne piro, ning kono piro, dihitung total hasilkan 5%. Oh, berarti ini ada peluang. Ada peluang. Jadi misalkan gini. Tapi nih di situ kan nggak di breakdown Pak Paulus, berarti kan nggak tahu kita. Betul lah. Minta laporan keuangan tempatnya Bu Eka. Oh, iya. Laporan keuangannya di situ. RUI lewat Pak Agus. Atau kalau enggak lewat Tegun atau si siapa? Denny. Nah itu. Nah misalkan ini PT, DPR, OSPA, terus apa, ya kan? Ini misalkan 25 BPR ya, total ini misalkan 5 juta, terus di sini totalnya katakanlah adalah 250 juta.
BTK-nya, total BTK, seluruh BTK. Nah ini kita, berapa potensi kita? 5% kalikan 250. Dikurangi, kalikan 5% kali 250. Nah ini berarti apa? Ini kan sekitar 12,5. 12.000. Ini kan. Ini berarti apa? Ini pasar yang bisa kita garap. Nah, ini pasar yang bisa kita garap. Gitu. Artinya kalau kita mau menyusun rencana anggaran, pakainya ini dasarnya. Ini namanya, kalau seperti ini, namanya berburu di dalam kebun binatang. Nah iya toh, ini BPR grup dewe melayani ning kono kok selama ini. Itu istilah Pak Pur itu bisa jago. Berburu di kebun binatang. Ya, beban tenaga kerja. Jadi di total berapa? Kalikan 5%. Itu. Nah, terus ben iso ngono piye carane? Ben iso gampang. Lewat Pak Agus. Pak Gus, ini potensi segini nih Pak Gus. Ya, misalkan ini katakanlah, lu ini kan BTK ini kalau 25 BPR itu kan gede. Misalkan nggak usah gede-gede lah, 5M aja itu. Kali 5%-nya itu kan gede loh. Nah ini kan bisa imeng-imeng kayak Pak Agus. Ini loh Pak, segini loh Pak. Nah terus, ambil pelatihan. Nah, pelatihan ini piye caranya? Pak, tolong Pak, pelatihan ini diwajibke Pak. Diwajibke. Nah, pelatihannya apa? Ya sudah nanti kita susun Pak. Oh, golek pembicara sapa, kan itu. Hitung-hitung, wah jebati. Pak Agus kan seneng loh. Itu ilmune Pak ilmune Pak Pur. Ilmune Pak Pur, ilmu tua. Nah, kalah. Karo aku karo Pak Pur kalah. Ilmu tua Pak Pur wis ngono iku. Guyu mulane Pak Pur. Jadi besok ada pelatihan-pelatihan yang menyelenggarakan Widya Pratama. Ojo dicoba. Ya itu kenapa seperti itu? Ya tadi karena saya pengalaman di marketing, pengalaman di kredit, di manajemen keuangan dan sebagainya, ya itu yang bisa di TUT. Ini caranya seperti ini, oh ini. Tapi Pak Pur lebih jago, lebih praktek, terus melakukan. Makanya Pak Pur dulu dikenal, ya. Pak Pur dulu dikenal apa? Seorang pemburu, jago berburu, tapi di kebun binatang. Iya, tembak ceket. Sing ngomong di kerangkeng lho iki. Aku ora melu-melu lho. Menungsoe di kerangkeng. Menungsoe di kerangkeng padha ning Jawa Timur yang di kerangkeng iki direbokke ning gonsel. Ngerti kenal lho. Nah, oke lanjut. Nah ya. Terus, nah kalau sudah, kalau seperti itu, sekarang kita lihat apakah di BPR itu laporan keuangan ada arus kasnya? Enggak ada. Coba dicari di situ, enggak ada arus kasnya. Enggak ada arus kasnya. Padahal arus kas itu yang penting. Arus kas itu penting. Arus kas itu bisa dicari dengan membuat apa? Membuat analisis dengan membandingkan dua laporan keuangan yang berbeda periodenya. Misalkan ini seperti ini. Nah ini bisa. Dari sini kita bisa tahu. Ya, dari sini kita mulainya dari atas.
Nah, dari sini kita bisa ini bandingkan. Jadi nanti dicari dengan apa? Dengan formula yang pernah saya singgung tadi, kita bandingkan. Sehingga nanti arus kasnya, saldo kas yang dari hasil perhitungan dari arus kas itu harus sama dengan ini. Dari sini nanti harus sama dengan sini. Pada ujung akhirnya itu sama dengan sini. Itu kalau mencari arus kas. Nah, itu bisa dicari dengan apa? Menggunakan Excel. Excel pakai rumusnya if, terus kalau ini begini, ini dan seterusnya, itu nanti lah apa pakai logika. Excel itu bagus loh, Excel itu bagus, lebih bagus daripada Lotus. Awal mulanya kan Lotus. Dulu saya belajarnya pakai Lotus. Ya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 82 itu dulu Lotus. Dulu orang sudah punya ijazah sebagai apa, kursus WordStar ya. Dulu kan pakai bukan Word ya, tapi WS WordStar, terus kemudian Lotus. Wah, itu udah gagah itu. Atau kalau dulu belajar yang mau belajar komputer ya pakainya Basic. Wah, itu udah ini Pascal dan sebagainya zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan udah berubah ya, perkembangan teknologi. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh, ini bisa dilihat di, terus ya Mbak, dibuka lagi Mbak yang rasio-rasionya ada. Nah, ini naik. Nah, naik lagi. Nah, ini besok kita bahas yang ini. Besok kita bahas yang apa? Ini ya. Kita besok belajar yang ini. Kemarin saya bilang rangkaiannya ini panjang. Karena besok kita akan belajar tentang rasionya ini. Ngitung KPMM. KPMM itu ada bahasa lainnya adalah CAR, kecukupan modal. Capital Adequacy Ratio, itu CAR. Terus kemudian pengisian PPAP. Ya, pengisian PPAP ini ada rumus-rumusnya. Terus kemudian NPL, itu NPL gross, ada ROA, terus ada biaya operasional, BOPO tadi. Ini yang dibilang tadi 98,5. Disebut sama Mbak, bener tuh. 98,5 itu. Nah, terus net interest margin. Net interest margin itu dari mana? Net interest margin itu adalah selisih dari pendapatan operasional, pendapatan bunga dikurangi dengan dengan biaya bunga. Ya, itu net interest margin. Terus ada loan to deposit ratio LDR. LDR itu adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dengan deposito. Deposito 1 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Itu ada, terus nanti ada cash ratio-nya. Nah, ini juga perlu kita lihat. Kalau LDR-nya ini sekarang garis artinya dulu aja ya. Artinya saya tidak menjelasin belum menjelasin cara ngitungnya. Kita sekarang artinya NPL itu ini ya, NPL itu dikelompok-kelompokkan ya, kredit itu dikelompokkan dari lancar, DPK, di bawah pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, di total. Nah, NPL itu mana? NPL itu adalah ini, kredit yang bermasalah ini sampai ke sini di total, dibagi dengan total kredit ya, semakin besar. Makanya di sini kan nanti ada NPL-nya berapa ini? NPL-nya 29%. Ya. Terus kemudian rasio-rasionya KPMM itu maksudnya apa? Kecukupan modal. Kalau kecukupan modalnya ini minimal kan 2
12,5% ya, 12,5% atau 14%. Kalau tadinya 8%, tapi sekarang sudah ditingkatkan. Kalau ini 27,5%, ketetapannya katakanlah 14%, itu berarti ada kelebihan yang dana yang tidak bisa disalurkan. Berarti nggak efisien. Oleh karena itu apa? Ada kredit yang ada dana yang tidak tersalurkan. Itu berarti ada potensi untuk disalurkan lagi. Ya, tapi kembali lagi ini dibatasi jangan sampai kurang dari 14%. Karena kalau kurang dari 14% nanti kena semprit dari OJK. Ya. Terus kalau sampai di bawah lagi, misalkan di bawah 8% atau 4% itu kita akan dimasukkan ke dalam, nah ini bukan dimasukkan ke dalam, tapi di kerangkeng. Di kerangkeng masuk kemana? Dalam pengawasan khusus, TPK. Nah itu, nah ini artinya ini ada ini nanti, besok kita pelajari. Terus PPAP-nya tadi udah, yang NPL-nya itu ada tadi jumlah kredit bermasalah dibagi total kredit, yaitu nanti ada neto sama gross, nanti kita lihat lebih jauh. ROA itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Ya. Kalau ini nggak ada ROE-nya, ya nggak ada ROE-nya. Berbeda kalau ROE itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Bagi pemegang saham itu yang penting adalah ekuitasnya, apa ROE. Karena modal dia itu kan benar-benar. Tapi kalau pakai ROA itu kan masih masukkan perhitungan dana-dana dari luar. Nah itu yang sering menimbulkan perbedaan. Nah ini BOPO. BOPO ini tadi sudah saya singgung, yaitu adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Nah ini yang kalau ininya tinggi, ini non sewu yang namanya Pak Agus bengok-bengok. Kenapa? Wah ini kok labanya aku mau sidik, labanya sidik aku dividennya sidik, wajar. Dan dividennya sidik ya wis to nyambut ker. Tapi kan wis bayar, ora usah tak kayak bonus dong. Kan itu. Nah terus net interest margin ini adalah selisih antara pendapatan bunga dikurangi biaya bunga dibagi dengan pendapatan bunga kalikan 100%. Semakin ininya semakin tinggi interest marginnya ya semakin bagus. Tapi jangan lupa bahwa pemerintah itu ada pembatasan. OJK itu menekankan agar ini apa biaya net interest margin itu jangan tinggi-tinggi, 6% lah. Dan 6% itu adalah wajar. Kalau LDR itu adalah perbandingan antara loan to deposit ratio, berarti itu adalah perbandingan antara kredit dengan deposito jangka pendek antara 1 sampai 3 bulan. Yang setahun 6 bulan ke atas enggak. Nah, itu LDR. Kalau semakin ininya semakin tinggi, ya, ini yang ideal itu LDR itu 94 atau berapa? LDR itu 94. Kalau LDR-nya 94 ya itu udah efisien. Tapi kalau lebih dari itu enggak. Kalau ini LDR-nya 68,4, ini berarti apa? Itu artinya banyak dana yang belum tersalurkan. Karena banyak dana belum tersalurkan, berarti apa? Cara kerjanya nggak efisien. Akibatnya apa? Di sini. Ini BOPO-nya tinggi. Dan juga dilihat di sini. Karnya nongkrong masih dhuwur. Nah, makanya angka ini berhubungan dengan ini. Terus yang ini cash ratio itu juga nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau cash ratio-nya itu yang menurut Kamel itu 5,04. 5,04%. Nggak boleh tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kalau tinggi-tinggi ya dikhawatirkan dana kita masih banyak yang nganggur. Makanya apa? Ini kadang-kadang kita dikunci pokoknya akhir bulan nggak boleh lebih dari 10%. Nah kalau pemegang saya melihat angka seperti ini, wah cash ratio-mu dhuwur. Nah,
Ini berarti nyambut gawemu begini orang efisien. Kreditmu ora tersalurkan. Nah, itu. Jadi orang-orang komisaris, orang-orang yang sudah terbiasa membaca laporan keuangan, hanya lihat angka-angka ini dia udah tahu maknanya BPR ini piye sih. Tuh. Nah, rasio ini dihitung dengan ada yang berdiri sendiri yang berasal dari neraca, tapi ada yang merupakan gabungan antara neraca dan perhitungan laba rugi. Misalkan seperti ini ya, ini KAR itu diambil dari angka-angka yang bersumber dari neraca. Tapi untuk yang ini, cash ratio ini juga dari neraca. Tapi kalau yang ini, ROA-nya 0,17, ini diambil dari mana? Diambil dari dua sumber, dari perhitungan laba rugi dengan neraca. Jadi ini juga kita harus tahu sumber-sumbernya, angka-angka ini dari mana, asal-usulnya, rumusnya seperti apa, itu besok. Karena besok kita akan lihat tabel, kita akan lihat hasil laporan dari, ini contoh Mbak besok, ya nanti besok dipelajari, nanti saya kasih kopinya, nanti bisa ngopi di flash disk. Terus itu juga nanti ada tata kelola, ada manajemen risiko, ditambah dengan perhitungan KAMEL, ya, karena di manajemen risiko itu nanti keluar skornya, di tata kelola juga keluar skornya, di KAMEL itu juga keluar skornya, itu nanti dikomposit, dijadikan satu, sehingga itu akan melihat apakah BPR-nya sehat atau tidak. Apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, itu akan muncul di situ. Cuma kalau yang di tata kelola sama di manajemen risiko, itu dia menghitungnya pakai Excel. Ya, sudah ada formulanya. Jadi kita cuma di BPR itu tinggal input aja. Cuma kadang-kadang karena itu dilakukan dengan self-assessment, kadang-kadang menurut saya enggak pas. Kenapa? Karena itu tadi, karena itu self assessment, jadi gimana kurang tidak pasnya kadang-kadang ya, apa sih dasar kita memberi skor 1, dasar memberi skor 2, dasar memberi skor 3 itu apa? Nah, ini harus ada pertimbangannya, kita harus paham maknanya. Makanya kalau kita cuma seperti ikut pelatihan, ikut kursus gitu, pendidikan, terus ngadepi komputernya, operate gitu, ya nanti seperti robot, dia hanya operator, nggak tahu maknanya. Kenapa kok ini harus diberi 3 itu maknanya apa, argumentasinya apa, ini yang dia kadang-kadang nggak paham. Makanya itu yang nanti di hari Rabu yang akan datang kita akan ajarkan pemahaman kenapa sih. Tapi saya tidak akan menjelaskan mengenai skor-skornya tadi, karena ini sudah pakem ya. Tapi biar dia paham. Kenapa kok misalkan seperti tadi, direktur perlu dipisahkan dengan komisaris. Ya. Terus fungsinya apa, tugasnya apa. Terus kemudian kok harus ada PE dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Kenapa kok nggak boleh dirangkep jabatan di BPR? Itu ada filosofinya, itu dimasuknya di dalam tata kelola. Terus kalau di sini sudah, apalagi Mbak, yang ada Mbak, masih ada laporan keuangan. Oh, ini kalau yang ini kan yang administratif ya, rekening administratif itu misalkan janji ada kredit yang sudah kita setujui tapi belum dicairkan, ya, sudah kita setujui tapi belum dicairkan, atau mungkin pencairannya baru sebagian karena sesuai dengan permintaan dia. Misalkan saya minta plafonnya berapa, 200 juta, tapi saya butuhnya cuma
sekarang ini baru saya butuhkan dulu 100 juta lah. Nah, yang 100 juta itu sudah kita siapkan di sini. Kewajiban komitmen. Maka fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik. Dan itu rekening administratif. Nah, kalau yang ini itu kalau yang ini itu hanya keterangan daripada pemegang saham. Pemegang saham pengendali itu artinya bahwa pemegang saham yang jumlahnya paling banyak. Pemegang saham pengendali itu pemegang saham yang jumlahnya paling banyak sehingga dia bisa mengendalikan BPR, mengendalikan direksi untuk mengambil keputusan strategis. Saya pernah melakukan penelitian ini. Kenapa saya cerita? Sering buka-buka di laporan keuangan OJK, ya karena saya kadang-kadang tadi memanfaatkan data-data untuk keperluan analisa statistik. Ya, tapi biasanya saya pakainya kalau yang seperti ini, saya pakainya kalau nggak EBIUS, pakainya SPSS. Nah, misalkan jumlah pemegang saham itu bagaimana? Pemegang saham pengendali siapa tahu berapa persen. Itu pernah di Kota Semarang yang saya teliti. Dari 23 atau 22 BPR ternyata memang punya pengaruh terhadap apa? Terhadap kinerja BPR. Terhadap kinerja BPR. Ya, dulu yang termasuk yang saya ambil siapa? BPR Jateng, karena BPR Jateng kantor pusatnya ada di Jawa, ada di Semarang. Pasar Boja tidak, kantor pusatnya kan di Kendal itu, Boja ora mlebu. Lho Pak, tempatku kok nggak dipakai Pak? Ora, BPR-mu Boja. Aku diprotes sama itu direkturnya. Ya itu Alam Susanto. Ini yang Kebangetan yang buat laporan ke OJK. Karena ini kan ada ini, dia ngetiknya keliru udah. Jadi kira-kira seperti itu dulu. Besok dilanjut lagi, besok kita lihat yang kamelnya. Mungkin saya besok pinjam komputer di sini juga aja ya. Jam 9. Jam keuangan khususnya perbankan itu aturan-aturannya jelas. Satu, aturan-aturannya jelas. Kemudian secara kalau kita mau membanding-bandingkan dengan bank yang lain itu ada datanya, kita bisa buka di laporan publikasinya BPR di OJK. Ya, kita ibaratnya kalau kita nyupir itu mau aman sepanjang kita tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, aman itu. Ya boleh ngelanggar kalau tidak ketahuan polisi itu. Kayak winginane aku saka Magelang, Pak. Tekan pring surat kan ngebut. Melanggar